Wa yuqalu yadullu ala syarafil ilmi qaulu ta'ala li Muhammadin alaihi salatu wassalam. Jadi karena berilmu itu maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Maka Rasul bersabda dalam doanya dan itu diabadikan di Quran, wa qul rabbi zidni ilman. Wa qul rabbi zidni ilma. Rabbi ya Tuhanku, zidni tambahkan kepadaku ilman, ilmu. Jadi kita pun walaupun udah tua, udah mungkin tidak memungkinkan untuk mondok misalkan gitu ya, tetap setiap hari kita juga berdoa, Rabbi zidni ilma. Tambahkanlah pada diriku ilmu. Li'anna Allah Ta'ala a'ta Muhammadan kullal ulum walam ya'murhu bitolabi ziyadati ghairil ilmi. Karena Allah Ta'ala itu memberikan Nabiullah Muhammad SAW itu ilmu terus, yang ditambahkan ilmu terus segalanya. Walam ya'murhu, dan Allah tidak memerintahkan dia bitolabi ziyadati ghairil ilmi, dengan memberi tambahan di luar ilmu. Jadi misalnya gini, nggak ada perintah Allah untuk Rabbi zidni, misalkan Rabbi zidni mulk atau malaki. Ya Allah tambahkanlah kekuasaanku. Nggak pernah. Tapi Allah memerintahkan dalam doa Rabbi zidni ilmu. Jadi tidak ada yang lain. Hukiya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ila babil masjid. Ini diceritakan, ada cerita lagi nih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke masjid. Sampai di dalam masjid, fara'a syaitana 'inda babhi. Banyak setan nungguin di depan pintu masjid. Jadi Rasul mau masuk ke masjid, di depan masjid itu banyak setan sedang duduk, sedang nongkrong. Nah, gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Ya iblis, ma tasna'uhuna." Hei iblis, kamu lagi ngapain kok nongkrong di situ? Faqala syaitan, lalu setan iblis itu berkata, "Uridu an adkhulal masjid." Aku ingin masuk ke masjid. Wa ufsidu sholata hadzal musolli, dan aku ingin merusak salatnya ini orang yang sedang sholat. Jadi setiap hari kira-kira iblis itu nongkrong di depan pintu. Pekerjaannya ingin merusak sholatnya kita. Jadi dari rumah itu sudah goda setan misalkan. Ini subuh nih, tinggal subuh. Ada azan. Pokoknya ditiup-tiup, jangan bangun. Tapi ternyata kita bangun, menang kita kan. Menang. Nanti ketika wudu itu masih di yuwasmi sufi sudurinas. Dibuat ragu, wah wudunya sah apa enggak? Wah kentut, kayaknya kentut, terus dibolak-balik, tapi kita yakin menang. Lalu kemudian pakai baju, itu udah dia di yuwasmi sufi sudur terus sepanjang perjalanan. Sampai ke masjid, ketika masuk pun masih diganggu. Lalu ketika sholat pun akan diganggu. Tapi kemudian iblis itu menjadi tidak jadi masuk ke masjid, tidak berani merusak sholat kita. Ibadahnya orang bodoh, kitanya orang bodoh. Sholat asal sholat, nggak tahu ilmunya gitu. Lalu kemudian kenapa dia gak masuk? Walakin akhafu min hadzal rajuli an-naim. Tapi aku takut itu loh, ada orang yang sedang tidur. Jadi iblis takut sama orang tidur. Nah, jadi kalau misalkan ada setan, kita baca surah Yasin, setan gak akan pergi. Karena ada cerita di sini. Ada setan mau masuk masjid, sama orang sholat itu enggak takut.
Yang takut justru ada orang tidur ini. Orang tidur. Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul bertanya, "Ya iblis, lima lam takhaf minal musolli." Kenapa kamu enggak takut sama orang sholat? Wa huwa fil ibadati wal munajati ma'a rabbi. Sementara dia sedang ibadah dan munajat kepada Tuhannya. Wa takhafu minan naim wa huwa fil ghaflah. Tapi kamu takut kepada orang yang tidur, sementara orang tidur itu rata-rata sedang dalam kondisi lalai. Jadi kira-kira kita tidur lagi ngaji, ini lebih ditakuti ya daripada orang sholat sunat misalkan. Jadi orang yang berilmu tidur lebih ditakuti daripada ahli ibadah yang sedang ibadah. Qala syaitan. Apa argumen setan? Ini menarik ya. Qala syaitan. Musolli, orang yang sholat jahil. Oh, orang yang sholat itu jahil. Dia hanya sholat, misalnya sholat, semangat sholat, tapi tidak pakai ilmu. Wa ifsaduhu ashal. Ngerusaknya gampang. Dibus-bus, ingetin aja. Ikan asin, langsung ingat ikan asin. Kan itu. Ingetin saja keluarganya, langsung ingat, khusuknya hilang. Walakinan naim alim, tapi orang yang tidur itu alim, orang alim. Idza aghwaitul musolli, jika aku mengganggu orang yang sedang sholat, wa afsadtu sholatahu, aku rusak sholatnya, atau rusak akhafu man yaqdhatuhu wa islahu ajlan. Aku khawatir karena aku mengganggu itu akan menjadikan dia bangun, lalu kemudian sholatnya dibenahi. Jadi adanya orang alim yang sedang tidur di samping abid, ahli ibadah, kalau kemudian dia bangun, khawatir ibadahnya dibetulkan. Jadi mending jangan masuk. Nanti juga orang jahil tuh sholatnya batal-batal sendiri. Sholatnya ya bukan batal, sholatnya juga rusak-rusak sendiri. Maksudnya ibadahnya sah, sholatnya sah, tapi tidak bermakna karena ibadahnya nggak pakai ilmu. Kira-kira begitu. Tapi kalau ada orang alim nanti kalau dia bangun, lalu dia salah, itu khawatir dia nanti membetulkan. Nah, jadi itu yang ditakutkan oleh setan. Nah, maka kemudian faqala alaihi wasallam, Rasul mengatakan naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadahnya orang jahil. Ini saya ceritakan lagi. Ada cerita yang ini juga abadi di dalam sebuah syair. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minha jahilun mutanasikun. Orang alim tapi fasik. Orang alim tapi sering berbuat dosa, itu memang rusak. Bukan itu. Orang alim tapi minum minuman keras, itu ya rusak, agama ya rusak. Tapi lebih rusak lagi jika kemudian ada jahilun mutanasikun, orang bodoh tapi ahli ibadah. Lebih rusak lagi orang bodoh tapi ahli ibadah. Nah, ada contoh di kitab-kitab itu banyak itu, di Minhajul Abidin misalkan. Ada cerita begini. Seorang ulama pengen ngetes betapa bahayanya orang jahil dengan ahli ibadah. Dan betapa tidak berbahayanya orang yang alim tapi banyak dosanya. Dia ngetes. Ada orang rajin tiap hari ke masjid, kalau sholat itu ya khusyuk. Lalu kemudian alim tadi di balik jendela itu bersuara. Ya ibadi, kayak suara bergema, kayak seperti suara makhluk gaib. Ya ibadi, hai hambaku. Kira-kira. Kamu sholat sudah begitu keren, sudah begitu khusyuk,
maka kamu akan aku ampuni dosamu, nggak perlu sholat lagi. Di balik suara itu, kamu sudah jadi orang yang soleh, dosa kamu sudah saya maafkan, kamu akan saya jamin masuk surga. Ini namanya orang jahil. Iban dengar suara, wah kayak dapat rezeki nomplok, bonus. Oke, siap, alhamdulillah. Habis itu pergi, nggak sholat. Bayangin. Orang bodoh, tuh lihat tuh, ini orang bodoh. Dia habis itu nggak akan sholat setelah mendengar ada suara gaib yang membebaskan. Tapi suatu ketika, lalu kemudian ada orang alim yang dia sedang mabuk-mabukan, lalu kemudian tidur-tidur di teras depan masjid. Lalu kemudian suara itu, hei hambaku, dia bersuara juga, ngetes kan, hei hambaku, kamu memiliki riwayat yang baik selama ini, rajin ibadah, rajin ngajar, rajin memiliki banyak murid, maka akan aku bebaskan engkau untuk berbuat dosa. Kan gitu. Aku akan bebaskan engkau berbuat dosa. Kamu minum khamr akan aku ampuni. Karena dia orang alim, bangun dia. Suara siapa ini? Kamu mengaku Tuhan. Langsung karena dia bawa golok, dihunuskan golok. Mana suara ini mesti palsu nih. Karena Tuhan tidak pernah berwujud dalam bentuk kalam. Tuhan tidak pernah ada suaranya. Karena Tuhan seperti suaranya pasti makhluk. Kalau udah belajar, Tuhan itu laisa, Allah itu sifatnya laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai. Ini pasti palsu. Tahu kalau itu palsu, langsung dia buka goloknya, kejar suara itu. Yang alim tadi lari karena mau dibunuh. Oh ini mengaku, siapa yang mengaku Tuhan? Tuhan tuh Allah tuh gak begini. Gak mungkin suara Allah begini. Ya kan dia punya ilmu, pernah baca Quran. Ketika Nabi Musa dan pasukannya dan umatnya mau bertemu dengan Allah di Bukit Tur, apa yang terjadi? Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara jahratan fa'akhadhatkum sha'ih. Kan itu? Fa'akhadhatkum sha'ih. Jadi ingatlah ketika kalian mengatakan bahwa ya Musa, aku tidak akan beriman sampai aku melihat asli Allah itu seperti apa. Baru kemudian mau dikabulkan, sudah gak kuat, mati semua. Karena itu tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Lalu kemudian setelah begitu, karena semua mati, lalu dihidupkan lagi oleh Allah. Karena memang gak kuat. Oh ini mendengar suara, wah kan gitu. Jadi orang yang berilmu dia berbuat fasik, ya berbahaya. Tapi lebih berbahaya orang jahil ahli ibadah. Lalu kemudian orang jahil beribadah berfatwa lagi dan didengar, karena lebih berbahaya kan. Dan itu banyak merasa soleh, merasa ahli ibadah, lalu mengeluarkan petuah, didengarkan lagi. Karena kita berpandangan, wah ini ahli ibadah, mesti omongannya benar, wah bahaya lagi. Padahal fatwanya fatwa kejahilan. Jadi syair di kitab Ta'lim fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru minha jahilun mutanassikun. Tapi lebih dahsyat lagi kerusakannya jika itu adalah ahli ibadah yang bodoh, kan begitu. Itu banyak saya sering cerita-cerita dulu ketika masa Covid itu kelihatan sekali bagaimana orang-orang bodoh ahli ibadah mengeluarkan fatwa. Ketika masa pandemi dulu kan para alim yang tergabung dalam MUI sudah melarang untuk misalkan berkumpul termasuk di masjid. Tapi yang jahilun mutanassikun berfatwa, itu kita takut sama Allah, tapi sama kuman kamu takut. Itu namanya jahilun mutanassikun. Ibadahnya ngotot tapi nggak didasari pada ilmu.
Jadi sekali jemaah sekalian, ini pentingnya berilmu. Kita menjadi hamba yang berilmu, menjadi makhluk yang berbobot, berkualitas, lalu ibadahnya juga berkualitas. Ketika kita melakukan ibadah tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sekaligus diberi keistimewaan, diberikan pahala. Tapi kalau orang jahil menjalankan ibadah hanya menggugurkan ibadah saja. Tapi dibanding orang yang beribadah dengan ilmu jauh lebih tinggi status di mata Allah. Berapa tadi selisihnya? 700 derajat. Setiap derajat satu ke derajat yang lain itu kalau waktu tempuhnya berapa? 500 tahun. Jadi kalau 700 kali 500 berapa itu? 3.500 tahun selisihnya. Kalau ditempuh dengan waktu jarak tempuh itu 3.500 tahun antara orang yang bodoh dengan orang yang berilmu. Wallahu a'lam bishawab.